Anda kembali bersama saya, Paulina Jaro, di Sapa Kaltim pagi hari ini, saudara, dan masih bersama narasumber kami, ada Pak Eko Wahyudi dari komunitas drone multirotor Balikpapan atau DMB. Pak, tadi kita singgung sedikit regulasi ya di segmen awal. Kalau mungkin dari Pak Eko bisa disampaikan sedikit regulasi atau aturan dari yang dikeluarkan oleh Airnav ya? Betul ya? Atau dari mana nih regulasi? Ya. Oh bukan ya, kalau regulasi ya? Otoritas bandara ya. Otoritas bandara ini apa aja untuk drone? Secara detail mungkin nanti akan terpisah ya. Betul. Dengan outbound-nya sendiri atau dari Airnav-nya mungkin nanti ya. Ada session sendiri lah nanti. Tapi pada dasarnya kalau untuk hobis itu terbangnya itu maksimal di 120 meter atau 120 meter. paling tidak lebih tinggi dari bangunan sekitar lah. Lebih amannya. Di atasnya rumah sedikit lah ya? Iya, di atas rumah sedikit. Karena saat ini dengan adanya IKN, itu banyak helikopter yang lalu lalang nih, terbang rendah. Nah, itu kan membahayakan toh. Iya, betul. Kalau dari segi aturannya sendiri, jalur udara aman harus bersih itu 15 km dari bandara, Mbak. Harusnya. 15 km, harusnya. Harusnya. Nah, tapi kan itu nggak mungkin ya. Kalau drone yang ada fasilitas GPS-nya kayak misalnya DJI series, dia ada penguncinya di aplikasinya. Jadi pada saat dia masuk range yang tidak diizinkan untuk terbang, drone itu nggak akan bisa terbang. Tapi tidak semua drone begitu kan. Tidak semua drone yang punya fasilitas locking GPS. itu. Kita di dome itu aja bisa jadi beberapa area nggak bisa terbang. Di dome ya. Ada sisi yang kita tidak bisa take off di situ, apalagi di sebelah bandara. Gitu. Nah, kenapa kami bisa terbang di sebelah bandara persis di kantor outbound atau di depan bandara, jalan bandara itu? Karena kita request to unlock ke DJI-nya dengan dokumen notam dari pemerintah atau dari Airnav. Jadi kita beremail atau mengirimkan permit ke DJI, tolong daerah ini di unlock dari jam sekian sampai jam sekian untuk drone dengan seri ini. Tapi sudah dischedule-kan dengan jadwal penerbangan juga. Oh, enggak dengan jadwal penerbangan. Kita membuka jalur di area situ dari DJI-nya biar bisa terbang. Karena kalau enggak ada izinnya dan itu masih dikunci oleh DJI-nya, drone itu nggak bisa starter. Gitu. Tapi itu setelah di-unlock masih termasuk area aman ya? Area aman, karena Airnav kopi, DJI kopi, outbound kopi. Gitu. Dan kita terbangnya juga dibatasi, enggak sampai yang 500 meteran, 1 kilo, enggak. Paling di atas pohon, ya gitu-gitu aja Mbak. Dan itu nggak sampai ratusan meter. Gitu. Dari dulu memang 120 yang dianjurkan. 120 meter itu diharapkan nggak lebih dari 120 meter gitu. Karena pesawat nggak ada yang sampai di situ, kecuali daerah-daerah yang mau landing. Nah itu jalur berbahaya itu, yang take off and landing. Pernah nggak itu. sih ada kecelakaan drone? Banyak. Banyak. Tapi drone-nya aja ya? Ada beberapa, kalau Mbak cek di YouTube gitu ada beberapa pesawat yang nabrak drone, gitu kan. Tapi drone untuk yang, case di kota kalau ini, di Balikpapan nggak terlalu banyak. Tapi ada. Ada itu laporan dari pilot. Okay. Jadi pilot ada identifikasi flying object, dia akan laporkan ke Airnav atau laporkan ke pihak bandara, itu termasuk insiden jatuhnya. Gitu. Dia ngelihatnya ada flying object di situ yang membahayakan dia. Karena pada saat pilot terbang itu kan kecepatannya tinggi ya. Iya, betul. Nah, drone ini kita nggak tahu arahnya kemana. Betul kan? Drone ini mau ke sini, kita nggak tahu gitu loh. Nah, pada saat itu berdampingan begini, itu akan sangat membahayakan sekali. Begitu dia masuk engine, drone-nya mungkin harganya belasan juta. Pesawatnya, nyawanya. Nah, itu yang menyebabkan ada aturan untuk terbang tidak di dekat wilayah take off and landing atau tidak di sekitaran bandara gitu. Karena tapi untungnya sudah diantisipasi ya, maksudnya sebelum. Ya, dari DJI-nya. Ya. Dari aplikasi DJI-nya itu sudah ada kunciannya untuk tidak terbang di area itu. Dan yang tadi Bapak ceritakan juga dari pilotnya juga sudah aware juga ya, kalau ada yang seperti itu sudah dilaporkan, sehingga tidak terjadi yang diinginkan gitu ya. Khususnya di sempat ada terjadi keributan waktu itu, bukan keributan, ada kasus waktu itu sebuah drone terlihat terbang di atas BSB. Okay. Wah itu kan anu banget ya, dekat bahaya banget, iya dekat banget. Nah itu sampai
sampai ada pencarian drone-nya ada di mana gitu. Dari pihak yang berwajib ya. Iya, iya. Gitu. Sampai ke situ gitu loh, saking berbahayanya gitu loh. Ada ini ya, dari sisi kriminalnya juga ada ya. Iya, dan sekarang kepemerintahan atau beberapa instansi itu punya yang namanya drone jammer. Jadi semacam kayak senjata untuk menembak drone, tapi tidak fisik, dia kan nembaknya sinyal, bukan ditembak berupa proyektil gitu, enggak. Jadi ada drone terbang, dia tembak sinyalnya, terus langsung turun gitu loh. Gitu. Nah itu drone jammer dia, untuk mengantisipasi drone-drone liar itu tadi, Pak. Itu Gitu. benar-benar diawasin ya. Betul. Ya. Nah itulah pentingnya drone multirotor untuk nyampaikannya kayak gitu-gitu. Ke semua pengguna drone. Sudah berapa banyak anggotanya Pak sekarang? Banyak Anggotanya banyak, Mbak, ada 200-an lebih ya, 200 sampai 300-an lah. Artinya dari 200 itu mendapatkan banyak pengetahuan. Banyak informasi, iya. Khususnya di bidang penerbangan. Betul, kita saling sharing juga ada di situ kan. Iya, betul. Saya terbang di sini, saya terbang di sini. Nah, itu kita kadang bukan kadang ya, kita sering melaporkan saya mau ada penerbangan di sini, gitu. Dan itu penting buat Airnav ya, buat Airnav bahwa oh ada kegiatan di sini. Kalau mereka akan notice di situ tidak aman, tidak safe, atau ada kegiatan yang mereka tahu, mereka akan informasikan ke kita. Tolong jangan terbang di situ, atau silakan terbang di situ dengan ketinggian maksimum segini ya. Gitu. Itu kita selalu koordinasi, ada di grup itu, ada di grup WA kami itu ada Airnav, ada Otban, ada TNI AU, ada kepolisian, ada gitu. Grupnya bergabung sama instansi. Bener. Jadi kita tidak merasa diawasi, tapi kita saling sharing di situ. Pada saat ada anggota kami yang menginformasikan bahwa kami akan terbang di sini nih, flight plan gitu kan ya. Ini tidak aman. Nah, mereka akan kasih tahu. Oh, di situ tidak aman. Akan ada, mungkin nanti dalam beberapa jam atau beberapa menit akan ada pesawat yang lewat gitu. Kita juga pakai flight radar kan sebelum terbang. Iya. Gitu. Pesawat apa yang kira-kira akan melintas? Gitu. Ada flight radar. Tapi aplikasi umum sih biasanya. Gratisan aja. Baik. Kalau jenis drone sendiri Pak Eko. Kalau tadi Bapak menyinggung banyak ya di awal ya jenis drone-nya, termasuk satunya yang ada GPS-nya. Kalau yang mungkin lebih spesifik, kalau di teman-teman komunitas DMB ini yang sudah menggunakan drone ini jenis apa aja? Drone macam-macam, Mbak. Yang pertama ada aerial biasa itu ya, yang drone dengan kamera yang terbangnya steady day biasa gitu kan, steady biasa gitu kan. Ada yang FPV itu drone yang dia no sensor atau dia terbang yang untuk kecepatan tadi. Iya, untuk kecepatan tinggi. Dia tidak pakai sensor yang seperti DJI punya gitu kan. Dan itu biasanya rakitan juga. Ada DJI series juga yang FPV ada juga gitu. Cuman dia ada sensor-sensornya ada. Terus ada drone untuk pemupukan. Ada yang punya metris, ada yang gede gitu, ada drone untuk pemetaan. Pemupukan itu maksudnya nyiram pupuk ya. Termasuk nyiram air juga berarti ya? Iya, dia ngangkut air. Dia ada pipa aja begitu, dia nyemprot gitu. Ada. Dan itu sudah ada digunakan oleh teman-teman DMB? Iya, digunakan. Bukan punyanya orang DMB, punya perusahaan, tapi orang DMB yang operasikan. Iya. Oh, bisa sebagai ini juga ya, pilotnya juga ya, walaupun tidak memiliki drone itu sendiri. Iya, ada yang tergabung di perusahaan, ada yang dia freelancer gitu kan, ada yang dia punya alat terus disewakan kayak gitu-gitu. Ada banyak gitu. Ya jenisnya ya. Dan punya fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing, ada yang drone race, ada yang aerial, ada yang drone untuk pemetaan, drone yang ada lidarnya, dan ada yang paling terbaru yang GPS tadi itu ya. GPS udah dari saya kenal drone itu kan udah ada GPS. Dia pulang sendiri kan pakai GPS. Yang terbaru GPS. apa sih jenisnya, Pak? Yang terbaru itu drone-drone yang bisa dilipat-lipat itu. Yang bisa masuk saku, yang bisa dilipat, yang dia tidak lebih dari 250 gram. 249 gram sekarang itu. Karena regulasi yang terbaru drone dengan berat 249 tidak lebih dari 250 gram nggak perlu pakai ini kan, nggak perlu pakai permit. Gitu. Itu harganya berapa sih Pak? Wow. Kalau spill dulu deh, waktu itu Pak Eko belinya berapa di 2017? Kemudian sekarang harganya berapa? 2017 waktu itu 13 juta. Yang 2017, itu ya 13 juta. 13 juta waktu itu gitu. Tapi sekarang
perkembangan drone udah banyak ya. Ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, sudah 6 ada yang juta, murah juga ya? 11 juta, 20, sampai 100, 200, macam-macam. Yang paling mahal yang mana, Pak? 1 M. Oh, Drone pemetaan. 1 M lebih ya maksudnya gitu. yang Untuk commercial use ya gitu. Iya, iya. Yang dia terbangnya otonomus kayak gitu-gitu untuk buat peta. Ada yang 12 M. Militer itu berapa? Drone militer mahal lagi lah. Di atas Gitu. 1 M. Ya, gitu-gitulah. Kalau Karena Bapak beli 13 juta waktu itu. itu yang saya pakai sekarang kan DJI Mavic Mini yang kecil ya paling 5 juta, 6 juta gitu. Tapi yang kalau dia sama kayak mungkin handphone nggak sih? Kita beli yang baru terus habis itu harganya turun. Nah, kalau drone tuh Iya, gitu iya, juga iya, nggak? iya, iya. Misalnya saat itu kita beli 13 juta. Nah, sekarang Pasti dong, namanya elektronik pasti dong. Enggak, saya kira malah semakin mahal gitu Nggak. kan karena ini. Kalau mobil mungkin iya ya, kalau drone kan enggak ya. Karena turunnya karena teknologi kan. Iya, iya. Teknologi lama dengan teknologi yang Lebih terbaru upgrade. dan makin kesini kan makin murah ya drone-nya, makin banyak dan makin murah gitu loh. Nah, kalau drone itu rusak, Pak, servisnya di mana sih kalau Ada di kita punya namanya dokter drone ya. Kita bilangnya itu klinik tongseng, Mbak. klinik tongseng? Jadi ada member kami yang bisa teknis itu ada di Gunung Sahari. Jadi jenis kerusakan kayak misalnya patah tulang, drone-nya jatuh, patah, terus katarak yang kameranya begini-begini gitu kan. Udah Ya, kayak macam-macam. manusia ya. Atau baterainya hamil, baterainya kan kadang kembung kayak gitu-gitu. Itu bisa di-repair. Ada kita punya service center sendiri, bukan service center Itu satu-satunya di Balikpapan. saat sampai dengan hari ini yang saya tahu ya satu-satunya di Balikpapan. Servis Oke. drone ya. Jadi semua drone ke situ Ke situ, servisnya. ke situ. Kalau service center resmi saya kurang tahu ya kalau di Balikpapan di mana. Tapi yang kami tahu, kami akan konsultasi ke situ. Konsultasi gratis. Spare part-nya bayar. Ada member kita, Mbak, yang punya servis di Balikpapan. Jadi nggak harus ke Jakarta. Kalau dulu kan ke Jakarta. Kalau servis itu butuh berapa lama biasanya, Pak? Lama? Tergantung kerusakannya. Yang paling lama itu cari spare part-nya. Oh. Kalau nggak ada, nah itu cari spare part-nya itu yang lama ya. Kadang teman-teman yang drone-nya rusak ditaruh di situ untuk dikanibal sama teman yang lain gitu. Bisa. Tapi sering rusak nggak sih kalau drone? Maksudnya in case di luar sana sering terjadi case yang sampai rusak parah gitu ada? Nyemplung, Mbak, paling banyak itu. Nyemplung air gitu kan. Nyemplung ke laut, nyemplung ke sungai, nabrak pohon, kayak gitu-gitu sih. Itu lebih banyak ke arah human error. Oh. Iya, pengguna-pengguna baru biasanya yang nabrak-nabrak itu. Nah, sampai ya seringnya patah bodi kayak gitu-gitu. Tapi tidak sampai servis di luar kota ya? Iya, karena ada di sini. Benefitnya gitu. di situ ya. Iya. Kalau di luar kota kan biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Betul, terus waktu tunggunya. Betul juga. Iya kan. Nah, kita alhamdulillah punya, Mbak, di Sudah sini. punya berapa sekarang drone-nya, Pak Eko? Satu. Yang satu kemarin kan nabrak. Jadi Oh, saya yang beli yang 2017 itu nabrak, Iya, karena rusak. intervensi sinyal di tahun berapa itu ya? 2019 kayaknya saya nabrak itu. Nabrak jatuh, terus tak diemin, beli lagi. Gitu. Kalau Gitu. untuk sertifikasi ada, Pak? Sertifikasi banyak, Mbak. Ada DMB juga apa menyarankan untuk sertifikasi gitu kan. Tapi sertifikasi ini lebih banyak diperlukan untuk komersil. Kalau untuk hobis enggak terlalu diperlukan untuk itu. Tapi kalau untuk kegiatan komersil, pemetaan, videografi komersil itu perlu. Itu ada beberapa sih di Balikpapan, ada macam-macam. Ada APDI, ada di Balikpapan sudah ada lembaga yang untuk mensertifikasi drone itu. Ada APDI, ada FASI, punyanya AU, ada Teradrone. Tapi Teradrone ini kayaknya nggak di Balikpapan, jadi diundang gitu. Nah, ada 11 kalau nggak salah. Tapi fungsinya lebih untuk komersil ya. Komersil. Artinya beli betul. untuk supaya cepat balik modal lah ya. Iya. Dengan cara mengikuti sertifikasi. Sertifikasi, karena salah satu syarat untuk ikut tender kayaknya itu. Oh. Sertifikasi itu gitu loh. Oke. Yang paling umum sih APDI ya. Kalau punya Bapak sertifikasi? Aku Pak? belum sertifikasi. Belum sertifikasi. Iya, karena aku bukan penggiat drone komersil. Hobis aja. Hobis aja. Iya. Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Tadi Bapak ada menyinggung juga sampai kriminal juga ya kalau untuk
seorang yang Mbak. melanggar penerbangan. Nah, kalau separah apa sih untuk seseorang yang akhirnya melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh otoritas bandara untuk regulasi penerbangan drone itu, sampai ke titik mana dia punya ancamannya? Ancaman paling beratnya, saya kurang kopi ya, Pak. Yang terakhir itu ada ditemukan sampai di penjara pastinya. Di penjara, drone-nya disita. Dendanya berapa ratus juta gitu, saya lupa. Mungkin nanti di segmen ini dengan regulator aja kali ya. Oh, ada yang mengatur juga ya, kayak berapa tahun penjara? Ada juga. Ada undang-undangnya ada kok. Oh, Ada undang-undangnya ada. Penyalahgunaan drone ada. Buat ngintip lain. Ada kan yang kayak gitu. Terus terbang di wilayah terlarang, kayak misalnya terbang di objek vital nasional kan nggak boleh. Iya. Terbang di Pertamina kecuali orang Pertaminanya ya. Betul. Gitu. Jadi kalau kita orang umum terus tiba-tiba terbang di atas kilang, itu bisa dijammer, bisa ditembak gitu. Dan drone-nya bisa disita dan bisa dikenai sanksi hukum. Gitu. Atau terbang di kawasan militer, itu kan nggak boleh juga. Terus terbang di wilayah private area kan nggak boleh juga. Misalnya kayak terbang di kompleks perumahan elit atau apalah kayak gitulah Mbak. Itu nggak boleh gitu. Jadi ancamannya udah sampai sanksi hukum ya. Sanksi hukum ada. Dan juga bayar denda. Iya, ada undang-undangnya kok. Cuma saya nggak hafal. Oke, baik. Ya, walaupun mungkin Pak Eko tidak penyuka drone yang komersil, tapi kita akan ngobrol sedikit, siapa tahu bisa spill harga dan benefit apa sih dari drone ini yang sudah didapat sejak 2017 sampai sekarang. Kita ngobrolnya usai jeda ya Pak. Oke. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kaltim usai jeda.